Sebelumnya Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto. Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai, saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9. Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan Jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Lejen Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikan air mata di pelukan menantunya Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023.
Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli. Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai, Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto. Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai, saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9. Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan Jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Legion Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikan air mata di pelukan menantunya Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan
sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi Kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli. Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai, Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan Kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto. Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai, saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9. Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan Jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri, yaitu Legend Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikan air mata di pelukan menantunya Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat
pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi Kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli. Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai. Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan Kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto. Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai, saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9.
Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan Jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Legend Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut bin Sarpanjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikan air mata di pelukan menantunya, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhur bin Sarpanjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut bin Sarpanjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut bin Sarpanjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut bin Sarpanjaitan hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli. Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai, Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut bin Sarpanjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto.
Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai. Saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9. Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan Jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Legend Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikan air mata di pelukan menantunya, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhur Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli. Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai. Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.
Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan Kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto. Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai, saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9. Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan Jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Legend Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikan air mata di pelukan menantunya Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi Kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli.
Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai, Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto. Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai, saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9. Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan Jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Legion Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikan air mata di pelukan menantunya Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden
pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli. Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai, Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marskal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto. Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai, saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9. Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan Jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Legend Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikan air mata di pelukan menantunya Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat
pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi Kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli. Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai. Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan Kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto. Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai, saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9.
Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan Jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Legend Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut bin Sarpanjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikan air mata di pelukan menantunya, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhur bin Sarpanjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut bin Sarpanjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut bin Sarpanjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut bin Sarpanjaitan hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli. Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai, Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut bin Sarpanjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto.
Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai. Saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9. Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan Jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Legend Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikan air mata di pelukan menantunya Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhur Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli. Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai. Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.
Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan Kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto. Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai, saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9. Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan Jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Legend Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikan air mata di pelukan menantunya Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi Kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli.
Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai, Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto. Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai, saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9. Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan Jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Legion Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikan air mata di pelukan menantunya Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyelami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden
pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli. Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai, Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto. Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai, saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9. Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan Jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Lejen Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikan air mata di pelukan menantunya Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat
pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi Kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli. Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai. Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan Kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marskal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto. Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai, saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9.
Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan Jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Legend Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut bin Sarpanjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikan air mata di pelukan menantunya, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhur bin Sarpanjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut bin Sarpanjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut bin Sarpanjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut bin Sarpanjaitan hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli. Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai, Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marskal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut bin Sarpanjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto.
Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai. Saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9. Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan Jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Legend Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikan air mata di pelukan menantunya Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhur Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli. Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai. Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.
Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan Kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto. Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai, saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9. Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan Jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Legend Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikkan air mata di pelukan menantunya Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi Kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli.
Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai, Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Mensekap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto. Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai, saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9. Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan Jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Legion Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikkan air mata di pelukan menantunya Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyelami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden
pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli. Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai, Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto. Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai, saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9. Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan Jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Legion Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikan air mata di pelukan menantunya Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat.
pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi Kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli. Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai. Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan Kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto. Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai, saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9.
Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Legend Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikan air mata di pelukan menantunya, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhur Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi Kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli. Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai, Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan Kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto.
Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai. Saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9. Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan Jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri, yaitu Legend Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikan air mata di pelukan menantunya, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli. Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai. Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.
Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto. Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai, saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9. Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan Jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Lejen Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikan air mata di pelukan menantunya Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli.
Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai, Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marskal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto. Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai, saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9. Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan Jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Legion Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikan air mata di pelukan menantunya Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden
pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli. Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai, Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto. Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai, saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9. Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan Jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Legion Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikan air mata di pelukan menantunya Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat,
pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi Kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli. Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai. Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan Kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto. Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai, saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9.
Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri, yaitu Legend Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikan air mata di pelukan menantunya, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhur Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi Kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli. Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai. Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan Kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Mensekap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto.
Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai. Saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9. Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan Jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Legend Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikan air mata di pelukan menantunya Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi Kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli. Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai. Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.
Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan Kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto. Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai, saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9. Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan Jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Legion Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikan air mata di pelukan menantunya Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi Kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli.
Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai, Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto. Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai, saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9. Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan Jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Legend Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikan air mata di pelukan menantunya Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyelami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden
pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli. Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai, Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marskal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto. Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai, saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9. Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan Jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri, yaitu Lejen Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikan air mata di pelukan menantunya Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat,
pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyelami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi Kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli. Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai, Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan Kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto. Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai, saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9.
Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Legend Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikan air mata di pelukan menantunya, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhur Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi Kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli. Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai, Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan Kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto.
Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai. Saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9. Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan Jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Legend Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikan air mata di pelukan menantunya Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhur Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi Kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli. Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai. Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.
Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan Kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto. Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai, saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9. Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan Jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Legion Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikan air mata di pelukan menantunya Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi Kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli.
Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai, Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto. Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai, saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9. Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan Jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Legend Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikan air mata di pelukan menantunya Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden
pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli. Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai, Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto. Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai, saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9. Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan Jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Lejen Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikan air mata di pelukan menantunya Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat
pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi Kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli. Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai. Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan Kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto. Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai, saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9.
Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Legend Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikan air mata di pelukan menantunya, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhur Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli. Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai. Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto.
Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai. Saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9. Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan Jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Legend Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikan air mata di pelukan menantunya, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhur Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi Kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli. Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai, Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.
Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan Kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto. Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai, saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9. Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan Jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Lejen Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikan air mata di pelukan menantunya Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi Kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli.
Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai, Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marskal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto. Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai, saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9. Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan Jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Legion Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikan air mata di pelukan menantunya Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden
pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli. Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai, Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto. Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai, saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9. Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan Jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Legion Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikan air mata di pelukan menantunya Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat
pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi Kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli. Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai, Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan Kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto. Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai, saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9.
Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Legend Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikan air mata di pelukan menantunya, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhur Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli. Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai. Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto.
Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai. Saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9. Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan Jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Legend Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikan air mata di pelukan menantunya, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhur Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi Kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli. Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai, Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.
Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan Kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto. Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai, saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencebarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9. Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan Jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Legion Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikan air mata di pelukan menantunya Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi Kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli.
Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai, Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto. Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai, saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9. Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan Jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Lejen Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikan air mata di pelukan menantunya Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden
pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli. Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai, Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto. Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai, saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9. Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan Jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Legend Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikan air mata di pelukan menantunya Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat
pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi Kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli. Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai. Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan Kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto. Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai, saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9.
Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Legend Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikan air mata di pelukan menantunya, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli. Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai. Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto.
Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai. Saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9. Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan Jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Legend Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikan air mata di pelukan menantunya, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli. Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai, Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.
Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan Kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto. Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai, saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9. Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan Jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Legion Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikan air mata di pelukan menantunya Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli.
Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai, Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto. Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai, saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencebarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9. Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan Jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Legion Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikan air mata di pelukan menantunya Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden
pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli. Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai, Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto. Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai, saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9. Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan Jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Legion Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikan air mata di pelukan menantunya Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat,
pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi Kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli. Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai. Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan Kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marskal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto. Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai, saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9.
Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Legend Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikan air mata di pelukan menantunya, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli. Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai. Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto.
Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai. Saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9. Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan Jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Lejen Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikan air mata di pelukan menantunya, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhur Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli. Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai, Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.
Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan Kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto. Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai, saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9. Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan Jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Legion Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikan air mata di pelukan menantunya Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli.
Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai, Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto. Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai, saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9. Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan Jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Legion Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikkan air mata di pelukan menantunya Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyelami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden
pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli. Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai, Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto. Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai, saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9. Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan Jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Legion Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikan air mata di pelukan menantunya Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat,
pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi Kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli. Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai. Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan Kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marskal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto. Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai, saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9.
Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Legend Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikan air mata di pelukan menantunya, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli. Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai. Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto.
Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai. Saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9. Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan Jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Legend Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikan air mata di pelukan menantunya, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhur Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli. Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai, Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.
Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan Kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseska Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto. Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai, saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9. Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan Jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Legion Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikan air mata di pelukan menantunya Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli.
Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai, Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto. Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai, saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencebarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9. Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan Jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Legion Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikan air mata di pelukan menantunya Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden
pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli. Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai, Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Mensekap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto. Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai, saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9. Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan Jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Legion Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikkan air mata di pelukan menantunya Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat.
pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi Kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli. Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai. Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan Kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Mensekap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto. Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai, saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9.
Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Legend Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikkan air mata di pelukan menantunya, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi Kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli. Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai, Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan Kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Mensekap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto.
Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai. Saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9. Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan Jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Legend Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikan air mata di pelukan menantunya, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhur Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi Kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli. Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai. Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.
Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan Kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto. Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai, saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9. Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan Jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri, yaitu Lejen Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikan air mata di pelukan menantunya Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli.
Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai, Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto. Nekat, Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai, saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9. Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan Jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Lejen Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikan air mata di pelukan menantunya Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden
pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi kasat. Ada momen haru Maruli. Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai. Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto. Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai, saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9. Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan Jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Legion Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikan air mata di pelukan menantunya Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya.
yang merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi Kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli. Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai, Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan Kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto. Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai, saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9. Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan Jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Lejen Sony Wijaya
yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikan air mata di pelukan menantunya, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhur Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi Kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli. Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai. Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan Kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto. Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai, saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman.
Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang jenderal bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh jenderal bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9. Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan jenderal bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Legend Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikan air mata di pelukan menantunya, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhur Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi Kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli. Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai, Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan Kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI.
Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto. Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai, saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9. Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan Jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Lejen Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikan air mata di pelukan menantunya, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli. Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai, Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli.
Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto. Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai, saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9. Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan Jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Legion Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikan air mata di pelukan menantunya Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra.
Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli. Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai, Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto. Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai, saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9. Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan Jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Legion Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikan air mata di pelukan menantunya Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan,
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi Kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli. Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai, Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan Kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto. Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai, saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9. Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan Jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Lejen Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan.
Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikan air mata di pelukan menantunya, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhur Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi Kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli. Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai. Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan Kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto. Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai, saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan,
Orang bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9. Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Legend Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikan air mata di pelukan menantunya, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhur Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli. Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai, Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri
Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto. Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai, saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9. Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan Jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Lejen Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut bin Sarpanjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikan air mata di pelukan menantunya, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhur bin Sarpanjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut bin Sarpanjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut bin Sarpanjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut bin Sarpanjaitan hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli. Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai, Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023.
Sebelumnya Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan Kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto. Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai, saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9. Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan Jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Legion Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikan air mata di pelukan menantunya Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023.
Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli. Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai, Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto. Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai, saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9. Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan Jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Legion Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikkan air mata di pelukan menantunya Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan
sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi Kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli. Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai, Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan Kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Mensekap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto. Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai, saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9. Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan Jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Legion Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikan air mata di pelukan menantunya Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat,
pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi Kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli. Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai. Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan Kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto. Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai, saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9.
Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Legend Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikan air mata di pelukan menantunya, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi Kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli. Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai, Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan Kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto.
Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai. Saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9. Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan Jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Lejen Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut bin Sarpanjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikan air mata di pelukan menantunya, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhur bin Sarpanjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut bin Sarpanjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut bin Sarpanjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut bin Sarpanjaitan hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli. Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai, Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.
Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan Kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto. Nekat, Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai, saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9. Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan Jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Lejen Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikkan air mata di pelukan menantunya Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli.
Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai, Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto. Nekat, Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai, saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9. Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan Jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Legion Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikkan air mata di pelukan menantunya Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden
pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli. Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai, Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Mensekap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto. Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai, saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9. Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan Jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Legion Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikan air mata di pelukan menantunya Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat,
pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyelami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi Kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli. Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai. Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan Kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto. Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai, saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9.
Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Legend Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut bin Sarpanjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikan air mata di pelukan menantunya, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhur bin Sarpanjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut bin Sarpanjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut bin Sarpanjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi Kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut bin Sarpanjaitan hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli. Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai, Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan Kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut bin Sarpanjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto.
Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai. Saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9. Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan Jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Lejen Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut bin Sarpanjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikan air mata di pelukan menantunya, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhur bin Sarpanjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut bin Sarpanjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut bin Sarpanjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut bin Sarpanjaitan hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli. Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai, Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.
Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan Kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto. Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai, saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9. Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan Jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Legion Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikan air mata di pelukan menantunya Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli.
Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai, Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto. Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai, saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9. Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan Jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Legion Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikan air mata di pelukan menantunya Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden
pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli. Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai, Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Mensekap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto. Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai, saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9. Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan Jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Legion Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikkan air mata di pelukan menantunya Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat.
pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi Kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli. Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai. Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan Kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto. Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai, saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9.
Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Legend Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikkan air mata di pelukan menantunya, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli. Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai, Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Mensekap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto.
Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai. Saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9. Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan Jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Legend Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikan air mata di pelukan menantunya, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhur Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi Kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli. Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai, Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.
Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan Kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto. Nekat Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai, saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9. Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan Jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri, yaitu Lejen Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikan air mata di pelukan menantunya Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah abituren Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus dan Detesemen Tempur Cakra. Momen haru Luhut Binsar Panjaitan menangis saat Maruli Simanjuntak dilantik Jokowi jadi Kasat. Ada momen haru saat pelantikan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Saat itu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan hadir dalam acara pelantikan tersebut. Luhut yang merupakan mertua dari Maruli tampak menangis saat memberikan ucapan selamat kepada Maruli.
Momen tersebut terjadi saat pelantikan telah selesai, Presiden dan tamu undangan lainnya memberikan selamat kepada Maruli. Usai Presiden memberikan selamat, giliran Luhut yang memberikan ucapan selamat. Maruli menghadap ke Luhut yang berada di sisi kirinya. Maruli memberikan hormat kepada mertuanya yang juga merupakan purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Luhut membalas hormat tersebut sambil tersenyum menghampiri Maruli. Luhut lalu menampar pelan pipi kanan Maruli dan kemudian berpelukan. Luhut tampak menangis saat memeluk menantunya tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pelantikan ini didasarkan pada putusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Usai mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi dan Maruli menandatangani berita acara pelantikan kasat disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo. Maruli dilantik menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik menjadi Panglima TNI pada pekan lalu. Dengan pelantikan ini, Maruli memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lagi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Presiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menseskap Pramono Anung, Menseknek Pratikno, dan Ketua Wantipres Wiranto. Nekat, Jenderal Bintang 3 berani ancam Mahfud MD, Menko Polhukam santai, saya Bintang 9. Jabatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memang cukup tinggi di Republik Indonesia. Dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan beberapa kementerian strategis di bidang-bidang tersebut. Namun nyatanya jabatan Mahfud MD itu tak membuatnya kebal ancaman. Baru-baru ini Mahfud MD mengaku jika ia diancam oleh seorang Jenderal Bintang 3. Dikutip dari Warta Kota, Mahfud MD diancam oleh Jenderal Bintang 3 tersebut saat mengungkap korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengatakan, orang Bintang 3 itu mengancam dirinya lewat telepon dengan menyebut bakal membawa Mahfud ke pengadilan jika mencemarkan nama baik PT Asabri. Sambil berseloroh, Mahfud menyebut orang itu cukup berani melawan seorang Menko Polhukam. Meski bukan tentara, Mahfud mengaku tidak takut menyerang Bintang 9. Bintang 9 ini identik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mahfud pun tidak gentar untuk mengusut kasus korupsi di Asabri dan akhirnya si Bintang 3 itu divonis bersalah dan harus mendekam di penjara. Mahfud tidak mengungkapkan identitas Bintang 3 yang mengancam dirinya. Namun diketahui bahwa ada satu pensiunan Jenderal Bintang 3 yang divonis bersalah dalam kasus Asabri yaitu Lejen Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020. Menurut dia, kasus Asabri adalah salah satunya kasus yang dapat dituntaskan berkat perintahnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya tegas, Luhut tak kuasa menangis, menantu jadi kasat. Ada yang tak biasa pada diri Luhut Binsar Panjaitan. Menteri yang biasa tampil tegas ini ternyata tak kuasa menitikan air mata di pelukan menantunya Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terlihat menghadiri acara pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Agus Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu 29 November 2023. Dilansir dari Kompas.com, Luhut hadir mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi merah. Ia terlihat berdiri di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rambut Luhut yang memutih menjadi perhatian sejak kedatangannya. Ia merupakan mertua dari Maruli Simanjuntak. Prabowo pun sempat berbincang dengannya sebelum pelantikan dimulai dan sempat bertukar posisi berdiri. Selepas pelantikan, Luhut bersama pejabat tinggi negara lainnya menyalami dan memberikan selamat kepada Maruli. Tampak wajah haru seperti orang menangis menghiasi wajah Luhut, sembari memberi pelukan hangat kepada menantunya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias usai mendengar dirinya akan dilantik sebagai Kasat Rabu 29 November 2023. Hal itu yang kemudian membuat Luhut yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan di Singapura kembali ke tanah air untuk menyaksikan pelantikannya. Luhut bahkan sempat tertangkap kamera menangis usai menantunya itu dilantik sebagai Kasat oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan Maruli berdasarkan surat keputusan Presiden
pada tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan ini, Maruli resmi menggantikan Agus Subianto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI. Maruli adalah Abituren Akademi Militer tahun 1992.